tombol navigasi di sini. Dia punya dua tombol navigasi. Yang pertama untuk pemanas di belakang, dia punya tombol yang merah. Saudara, orang sukses mampu memperbaiki kesalahan. Itulah yang dilakukan seorang pemuda yang ada di Desa Kabar, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, tepat di belakang saya ini adalah rumah dari pemuda tersebut. Seperti apa ceritanya? Yuk kita lanjutkan. Seorang pemuda yang melakukan inovasi baru. Nah, di samping kanan saya ini adalah Bustanul Arifin yang biasa dipanggil Pak Guru Bustan. Terima kasih Pak Guru ya sudah meluangkan waktunya untuk memberikan kita informasi kepada masyarakat. Bagaimana ceritanya kok bisa Pak Guru itu bisa menciptakan inovasi? Karena seperti yang ada di media sosial yang saya lihat di sini adalah juara lomba temuan teknologi tepat guna dan lomba inovasi unggulan ke-7 yang dilakukan Kabupaten Lombok Timur. Seperti apa ceritanya ini Pak Guru? Oh, iya. Bisa disampaikan kepada kita. Oke, terima kasih. Jadi ceritanya ini awalnya panjang ceritanya. Ya. Awal penemuan ini sebenarnya saya hobi. Awalnya hobi. Berawal dari hobi. Ya. Jadi hobi, kemudian mendengar kebutuhan masyarakat yang dari hari ke hari itu mengikuti modernisasi ini, kok mereka sangat kesulitan sekali gitu. Dari situ jadi saya muncul, bagaimana saya bilang kalau hobi saya ini saya tuangkan menjadi sebuah inovasi yang bisa memecahkan masalah di tengah-tengah kebutuhan ini. Dan sebenarnya untuk inovasi ini adalah generasi yang ke-12. Inovasi yang kedua. Ini adalah generasi yang ke-12. Bisa dilanjut Pak Guru, ceritanya sudah sampai generasi ke-12. Iya. Agak seru ini. Terima kasih ya. Kita. Jadi ini inovasi yang ke-12. Kenapa saya ceritakan sampai yang ke-12-nya. Jadi sebenarnya saya berinovasi itu dari tahun 2015. 2015. Wow. Ya, tahun 2015 itu ada inovasi teknologi pertama namanya MSC. MSC itu kepanjangannya Mobile Suite Controller. Nah, itu teknologi pengendali remote sepeda motor jarak jauh. Wow. Nah, itu diperuntukkan untuk curanmor sebenarnya. Jadi cara kerjanya sederhana. Yang pertama, bisa untuk menghidupkan dan mematikan motor jarak jauh. Itu jarak jauhnya sampai berapa kilo? Jutaan kilometer. Jutaan kilometer sudah ada tuh memang sudah diaplikasikan. Iya, teknologi ini sudah jadi dan itu kita ikutkan teknologinya lomba di tingkat kabupaten waktu itu karena saya ngajar di Lombok Tengah. Jadi ikut di Kabupaten Lombok Tengah, langsung di-SK-kan sama Bupati Lombok Tengah waktu itu. Itu juara 1 tembus. Juara 1. Naik lagi lomba ke tingkat provinsi waktu itu yang menjabat Tuan Guru Bajang, gubernur, tembus lagi juara 1 di provinsi. Akhirnya kita direkomendasi untuk dikirim ke tingkat nasional. Nah, tingkat nasionalnya itu lokasinya di Aceh. Nah, jadi saya perwakilan NTB 2016 itu untuk ikut lomba ke tingkat nasional, membawa nama NTB dan tembus juara harapan 3 langsung piagam menteri. Di SK-kan sama menteri itu. Lagi tahun berikutnya cari inspirasi lagi. Nah, jadi saya karena tiap tahun itu mungkin daya hayal saya tertinggi mungkin ya, tingkat teknologi ini. Jadi saya setiap tahun itu pasti ketika melihat sesuatu itu saya berpikir, untuk apa teknologi yang akan saya hadirkan untuk ini. Contoh kecil saja. Waktu itu saya pernah berhayal ketika terjadi kecelakaan pesawat terbang. Jadi hayalan saya mungkin terlalu tinggi nih. Saya sempat menciptakan teknologi yang bisa untuk sistem keamanan pesawat terbang itu. Wow. Saya ceritakan teman. Jadi mereka tidak percaya. Saya bilang saya membuat teknologi untuk mematikan api di udara tanpa air dan menurunkan pesawat yang mesin dalam keadaan mati itu dengan melawan resistansi udara persis berbentuk kayak terjun payung. Wow. Itu ledakan api, maka api terproteksi tertutup tanpa oksigen. Kemudian pesawatnya akan jatuh secara perlahan. Jadi teman bilang,
wah terlalu tinggi deh hayalnya Pak Guru bilang. Tapi orang tidak percaya. Tidak percaya. Persis seperti awal saya menciptakan teknologi remote sepeda motor dengan jarak jutaan kilometer itu. Setelah saya launchingkan real, baru mereka percaya. Nah dari sana masyarakat dan teman-teman guru itu kemudian mulai berpikir, oh ternyata ini teman-temannya Pak Bustan ini real loh, ternyata bukan terlalu hayalan gitu. Nah cuma saya kesulitannya kalau teknologi pesawat terbang itu saya masih mencari teman untuk kerjasama untuk membuat prototipe-nya, karena itu proyeknya sangat besar sekali. Ya. Oke, itu dia pemirsa. Ini adalah generasi kedua seperti yang ceritanya tadi Pak Guru itu, ternyata di hayalannya itu masih banyak yang akan mau dituangkan. Siapa sangka seorang pemuda yang ada di desa Kabar bisa mencetuskan ide-ide seperti itu. Iya, motor ya. Nah, gimana ceritanya nih? Rongsokan ini bisa juara 1. Memang sekilas kalau kita lihat ini, ini kok bekas gear ya? Iya, ya. Rongsokan gear motor ini. Orang berpikir pasti kalau ini didaur ulang hanya ke pemulung, dijual harga Rp1.000 per kilo kan? Nah, kalau orang seperti saya itu tidak akan, wah ini dibuang aja, tidak ada gunanya kan begitu kan? Nah, jadi kalau untuk pikiran orang awam memang larinya ke sampah ya. Sampah. Nah, di tengah-tengah apa namanya orang berpikir tentang sampah, malah saya melihat sampah itu adalah brilian. Ya. Ketika saya melihat suatu bentuk sampah, contoh, ini kayak gear sepeda motor, di hayalan itu sudah ada loh. Ini bentuknya kayak setang ya. Jadi oke, saya perankan di mana nih gear ini? Kalau secara umumnya dipakai di sepeda motor, saya kok jadi setang di otak saya. Oh iya ternyata benar. Begitu saya coba rancang prototipenya, saya lihat banyak usaha perbengkelan yang sekarang ini kok sangat ribet sekali kalau buat usaha kayak taman Pak. Oke Pak Guru. Terus tidak mungkin kan juara 1 langsung tiba-tiba juara 1. Ini kan butuh proses nih. Nah ini tingkat Lombok Timur juga. Seperti juga ada tingkat provinsi dari generasi 1, 2, 3 dan itu tingkat kesulitannya itu seperti apa? Oh iya pasti. Jadi di dalam proses berinovasi ini, tumbuh teknologi ini, jadi kita ada proses yang antara gagal dan berhasil. Nah, kegagalan dan keberhasilan ini namanya eksperimen kan? Eksperimen ini percobaan. Nah, ketika percobaan itu tidak murni dari hasil rancangan kita, itu akan berhasil 100%. Bahkan akan fatal sekali dia. Fatal sekali. Jadi, dalam tahapan itu, kita akan mencoba metode-metode satu persatu. Ya, umpamanya dalam proses pemanasan ini. Ini saya gunakan elemen pemanasnya, saya gunakan pemanas setrika. Jadi alasannya, kenapa? Pertama, jadi setrika itu secara umum kok kuat sekali dia, usianya sampai puluhan tahun, bahkan ada 20-an tahun belum dia mati. Saya berpikir untuk mengambil bahan itu jadi sebagai pemanasnya. Yang kedua, untuk berpikirnya tentang usaha perbengkelan ini, orang kalau mau usaha press ban itu kan nanti dia beli press bannya. Kemudian beli kompresornya. Nah, itu sudah saya berpikir, ya kenapa tidak di generasi milenial ini saya simpelkan dia. Jadi orang itu sekarang suka yang pekerjaannya banyak, tapi alatnya murah dan kecil. Nah, akhirnya saya mikir bagaimana saya mengemaskan antara press ban dan kompresor ini. Akhirnya saya kasihlah dia nama ini presor, teknologi presor. Press ban dan kompresor sebenarnya. Jadi saya hayal-hayalkan, oh iya jadi. Dan berhasil menjadi juara 1. Berhasil menjadi juara 1. Kita lahirkanlah berbentuk teknologi sehingga ini bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di keraguan tadi. Berarti ini jarak anunya 9 meter. Radius tangkap 9 meter. Berarti setiap ada orang yang sekiranya mau melintas di area itu, maka alatnya akan bunyi dan menyalakan lampu secara otomatis, Pak. Contoh aja. Ketika saya mau masuk area ini, Pak, tetap dia akan baca.
Jadi kalau saya nggak pergi, nggak diem. Kalau saya diem, tetap bunyi dia. Jadi kayak orang melihara anjing sebagai keamanan gitu. Iya. Mbak, saya coba dulu ya. Iya, Seperti oke. apa? Silakan, Pak. Kiranya sambil jalan sini ya. Masuk. Jadi dia langsung membaca. Ada orang gitu ya. Kalau udah mundur baru dia berhenti. Berhenti. Tapi kalau kita diam, Diam. Syaratnya maling itu nggak boleh bergerak, Pak. Baru dia diam. Jadi, ini sekilas tentang teknologi security detector. Oke. Akan penghargaan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat yang berlangsung di SMK 1 Janapria Kabupaten Lombok Timur dan prestasi juara 1. Piagam dari Bupati Lombok Timur sebagai juara 3 ya, tepatnya di tanggal 8 Juni 2021. Piagam penghargaan dari Bupati Lombok Tengah dan berhasil mendapatkan Bupati Lombok Tengah juga menganukan Tastura Awards tahun ini adalah yang luar biasa menurut saya. Inilah penghargaan dari Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dan berhasil mendapatkan juara harapan 3 luar biasa. Terakhir ini ya Pak Guru, mungkin bisa pemirsa diberikan gambaran masih ada enggak benak-benaknya? Inovasi apa yang sekiranya akan dilakukan? Oh iya, ada. Jadi sekarang ini kita sedang merilis teknologi untuk sampah. Jadi di sini ada proyek yang sedang saya kerjakan. Jadi sampah ini kok saya berpikir setelah lewat kampung-kampung itu yang ada bukan tumpukan uang, tapi tumpukan sampah yang ini ya. Jadi yang susah sekali dipecahkan. Bahkan mereka di sana sampah dibakar lagi. Tahu juga sampah itu adalah susah sekali untuk menyelesaikannya, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah pusat juga susah sekali untuk menyelesaikan masalah sampah. Nah sekarang Pak Guru sudah ada idenya ini, yang akan diupload. Jadi karena sampah ini kan terbagi jadi banyak kategori dia, tapi kita ngomongin 2 poin aja sini, organik dan non organik. Ya, yang organik ini nanti kita akan memanfaatkan sampah-sampah di selain plastik, selain plastik. Jadi yang organik kita arahkan nanti dia ke pertanian. Contoh kecil saja, saya memikirkan kalau di jalan-jalan itu yang udah habis pikir itu tentang pempes ini. Ini orang berpikir jijik sebenarnya, jijik. Tetapi kok saya sudah melihat ini kok seperti masalah yang tidak bisa terpecahkan karena setiap habis hujan di jalan-jalan kadang pempes itu berserakan di bawah anjing gitu. Jadi saya mikir kok ini udah kotor, jorok, ini perlu kita carikan solusinya. Nah setelah itu saya coba teliti kandungannya dari pempes. Ternyata pempes ini punya potensi juga loh sampah yang menjijikkan ini. Saya pikir, nah di dalamnya itu kan ada bahan klorin dia. Bahan klorin itu mampu menyimpan kadar air berbulan-bulan Pak. Jadi, nah nanti setelah dipakai oleh bayi akan pipis. Nah pipis bayi itu pun mengandung urea Pak. Kotoran itu fosfor. Sehingga saya bilang, sampah itu adalah brilian kalau bagi saya. Nah, sehingga nanti kita akan kombinasi dia ada namanya sawah pempes mungkin, produk sawah pempes Pak. Nah, ini bisa digunakan untuk perumahan yang tidak punya lahan pertanian. Umpamanya dia punya rumah lantai 2, di atapnya kosong, nanti bisa digunakan teknologi ini untuk menanam cabai, tomat, Pak. Atau sejenisnya kayak bunga dan kita bikin penasaran aja pemirsa ini ya. Itu adalah generasi yang akan dilakukan membuat sampah itu seperti seorang pemuda yang ada di Desa Kabar menciptakan banyak inovasi. Salah satunya yang ada di depan kita itu adalah press dan kompresor ya. Dan berhasil mendapatkan juara 1. Kita akan menunggu inovasi-inovasi selanjutnya. Saya Agus Iskandar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa semua.